Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada video kali ini kita akan membahas sebuah kisah tentang siapa sebenarnya Qarun dan kenapa dia sampai ditelan oleh bumi, padahal dahulunya dia adalah seorang miskin yang sangat alim lagi saleh. Akan tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan video ini ke semua orang untuk mendukung dakwah Islam dengan harapan semoga senantiasa kita diberikan kebaikan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, Qarun adalah putra Yashur, saudara kandung Sayyidina Imran, bapak dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi, Qarun adalah misan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Pada mulanya, Qarun adalah orang yang sangat alim lagi saleh. Dia adalah orang ketiga dalam agama ketika itu, di bawah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Nabi Musa sangat sayang kepadanya, lebih-lebih karena dia sangat miskin. Dalam kehidupan yang serba kekurangan itu, Qarun menjadi orang yang terpandang dalam bidang agama karena kealiman, kesolehan, dan kesabarannya, dan juga dia sangat alim dalam kitab Taurat. Ketika Nabi Musa mendapat perintah dari Allah untuk menulis kitab Taurat dengan tinta emas dan perak, Allah memberikan beliau ilmu kimia sehingga dapat mengubah unsur tembaga menjadi unsur emas dan timah menjadi perak. Beliau dengan mudah membuat emas dan perak, kemudian beliau cairkan menjadi tinta untuk menulis kitab sucinya. Setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam selesai menulis kitab, ilmu itu beliau ajarkan kepada Qarun dengan perjanjian jangan sampai disalahgunakan, dan Qarun boleh membuat emas sekedar seharga kebutuhan hidupnya saja supaya dapat beribadah lebih leluasa tanpa ada gangguan ekonomi keluarga. Qarun cepat-cepat saja menyanggupi, sehingga Qarun berhasil membuat emas dan perak asli dengan bahan yang sangat murah. Tetapi dia mulai dihinggapi perasaan tamak. Siang malam dia bekerja membuat emas dan perak, sehingga ibadah puasa yang biasa dia lakukan setiap hari menjadi terhenti. Salat malam yang biasa dia tegakkan setiap malam menjadi terputus. Sehingga Nabi Musa alaihi salatu wassalam menasihatinya, "Qarun, jangan kamu tukarkan akhiratmu dengan dunia. Mana puasamu yang setiap hari, mana salat malammu? Bukankah kamu sudah berjanji akan membuat emas dan perak seukuran kebutuhanmu setiap hari saja? Mana janjimu Qarun? Kamu sudah tertipu oleh dunia." Kemudian Qarun menjawab bahwa apa yang dilakukannya adalah tanggung jawabnya sendiri dan segala harta kekayaannya adalah merupakan hasil jerih payahnya sendiri. Nasihat Nabi Musa itu dihiraukannya sama sekali. Harta bendanya semakin bertumpuk, gudang-gudangnya berdiri di sana sini, rakyatnya sudah berjumlah 90.000 orang. Mula-mula kunci gudangnya terbuat dari besi, akan tetapi karena terlalu banyak sehingga sangatlah beratnya, maka digantinya dengan kayu. Kunci-kunci kayu itu pun karena semakin lama semakin banyak, diganti lagi dengan kunci yang dibuat dari kulit. Kunci itu sangat banyak juga, dan hal ini diterangkan dalam Quran surah Al-Qasas ayat 76 yang artinya, sesungguhnya Qarun adalah kaum Nabi Musa. Dia berlaku aniaya terhadap mereka. Kami telah memberikan dia perbendaharaan harta yang kuncinya saja sangat berat dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang terlalu membanggakan diri." Demikianlah Qarun dinasihati oleh orang, terutama oleh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Dia disuruh mengusahakan negeri kebahagiaan yang kekal dan abadi. Meskipun bahagia dunia, dia tidak dilarang mencarinya sekedar keperluannya saja. Dia disuruh berbuat baik untuk mensyukuri nikmat Allah yang demikian banyaknya. Padahal semua orang tahu bahwa dia pada mulanya adalah orang yang sangat miskin. Dia dilarang berlaku zalim, membuat dosa dan keonaran di bumi. Qarun semakin sombong dan congkak karena dia merasa kuat dengan rakyat yang sekian banyak, ditunjang dengan harta yang tak terhitung jumlahnya. Mendengar nasihat-nasihat itu, Qarun bukanlah menjadi sadar
melainkan semakin takabur. Dia mau mendemonstrasikan kebolehannya di hadapan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam beserta seluruh umat Bani Israel. Kemudian dipilihnyalah 500 orang pemuda gagah-gagah yang diperkakasi dengan pakaian yang serba indah dan kendaraan kuda-kuda yang tangkas sebagai pengawalnya di sebelah kanannya. Sedangkan sebelah kirinya dia pilih 500 orang gadis-gadis ayu dengan segala macam dandanan yang indah gemerlapan dan kendaraan yang gagah-gagah pula. Qarun mengendarai bakal yang dihias dengan emas sutra dan permata yang indah-indah, dan dia berada di posisi yang paling tengah. Kemudian mereka keluar keliling lapangan memamerkan kekayaan dan kegagahannya. Alangkah beruntung setan-setan yang berhasil membuat Qarun menjadi budaknya. Iblis dengan semua anak buahnya puas dengan hasil yang gilang gemilang itu. Qarun dengan bangga memperlihatkan kebolehannya. Terang-terang dia menentang Allah dan Rasulnya, seakan-akan dunia miliknya sendiri. Tidaklah disadarinya bahwa dunia ini adalah bertuan yang berhak membuat peraturan dan harus ditaati peraturannya itu. Ketika itu manusia-manusia mata duitan, manusia-manusia budak harta silau dengan penampilan Qarun. Mereka keluar air liurnya ingin menjilat dunia yang semu ini. Mereka berkata, "Kapankah aku akan diberi kekayaan seperti kekayaannya Qarun? Moga-moga aku juga diberi harta yang sebanyak itu." Tapi sebalik dari itu, kata-kata yang diucapkan oleh hamba-hamba Allah yang pandai lagi bijaksana mengatakan, "Celakalah orang-orang yang ingin seperti Qarun. Apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik dari kekayaan Qarun." Dan itulah pikiran yang benar, itulah pikiran orang yang pandai, karena bagaimanapun kayanya orang di dunia ini, yang jelas dia tidak akan kekal dan tidak akan habis dia nikmati. Orang kaya yang berpangkat tinggi di dunia ini, menangnya adalah pada penampilan, dan apa yang diinginkannya bisa segera tercapai asal yang wajar-wajar saja. Sedangkan dalam hal-hal lain, sama-sama saja dengan orang miskin, sama-sama bisa sakit, bisa sehat, bisa susah, bisa senang, bisa tidur nyenyak dengan mimpi-mimpi yang bagus, bisa juga sebaliknya, dan juga sama-sama bisa menangis dan tertawa. Nabi Musa alaihi salatu wassalam mendapat perintah dari Allah supaya meminta zakat dari Qarun untuk umatnya yang fakir miskin, karena harta yang sekian banyak itu belum dizakatkan. Nabi Musa alaihi salatu wassalam bersabda, "Hai Qarun, Allah memerintahkan aku untuk mengambil zakat hartamu yang sekian banyak itu. Kamu tidak pernah berzakat, orang miskin banyak." Qarun bertanya, "Berapa zakat yang akan aku keluarkan?" "Dari tiap-tiap 1000 dinar, keluarkanlah 250 dinar." "Kenapa banyak sekali? Habis hartaku nanti untuk zakat saja." "Kalau demikian, dari tiap-tiap 1000 dinar, keluarkan 100 dinar." "Itu juga terlalu banyak, tidak bisa begitu." "Baiklah, dari tiap-tiap 1000 dinar, keluarkan 40 dinar." "Itu juga masih sangat banyak. Harta ini adalah hasil usahaku. Aku bukan diberi oleh siapa-siapa. Orang-orang miskin itu tidak perlu makan hartaku karena mereka tidak pernah membantuku mencari harta ini. Aku tidak akan memberi hartaku untuk siapapun dan dengan alasan apapun," kata Qarun. Nabi Musa alaihi salatu wassalam setelah mendengar jawaban Qarun yang mentah itu segera pulang. Beliau melaporkan Qarun yang bakhil itu kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa bersabar menunggu keputusan Allah bagi Qarun. Setelah kedatangan Nabi Musa itu, Qarun tidak tinggal diam. Dikumpulkannya anak buahnya yang kaya-kaya. Qarun memberi pengarahan kepada mereka dan menghasut supaya mereka semua ikut membenci Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Qarun berkata, "Musa sangat iri hati melihat kita kaya. Dia datang untuk meminta sebagian harta saya dengan alasan menjadi zakat yang diwajibkan oleh Allah. Tetapi saya tidak bodoh. Masakan orang-orang miskin itu kita yang akan berikan, padahal mereka tidak pernah membantu kita bekerja. Biar mereka mati kelaparan, itu bukan urusan kita." Yang jelas, selama Musa masih hidup, dia akan tetap berusaha untuk mengambil harta kekayaan kita. Musa dan Harun adalah musuh kita yang paling bahaya dan harus segera dilenyapkan dari muka bumi ini. Kemudian salah seorang bertanya kepada Qarun, "Bagaimana cara kita untuk melenyapkannya?" "Caranya sangat mudah. Biarlah saya yang berkorban untuk itu sekali saja, asalkan dia tamat riwayatnya." Menurut hukum yang dibawa Musa, bahwa orang yang pernah kawin apabila dia berzina, maka hukumannya adalah direjam sampai mati. Sekarang saudara-saudara harus mencari seorang wanita pelacur.
Nanti saya berikan dia upah menjadi saksi bayaran, asalkan dia mau mengaku telah berzina dengan Musa. Dengan alasan itu kita rajam Musa dengan batu ramai-ramai sampai menemui ajalnya, habis perkara. Lalu bagaimana kalau keluarga menuntut kita? Itu tidak boleh karena alasan kita kuat bahwa itu adalah memang hukum Allah. Kemudian mereka mendatangi seorang pelacur ulung. Wanita itu mereka bujuk rayu dengan kata-kata lemah lembut sehingga mau dibawa ke rumah Qarun. Qarun memberinya upah 1000 dinar dengan sebuah pinggan perak yang sangat indah, dengan syarat supaya dia mengaku telah dizina oleh Nabi Musa di depan orang banyak nanti pada suatu hari yang telah ditentukan. Pelacur itu karena merasa telah menerima jasa dari Qarun menyanggupi tawaran Qarun. Qarun segera mengumpulkan kaumnya. Beberapa orang-orang yang kuat telah ditatarnya supaya nanti apabila pelacur itu mengaku telah dizina oleh Nabi Musa di depan orang yang banyak, agar mereka menunggu komando dari Qarun untuk merejam Nabi Musa dengan batu secara serentak. Ditanamkan kepada orang-orang yang tolol itu rasa benci kepada Nabi Musa dengan bermacam-macam alasan. Rakyat yang banyak dikumpulkan beramai-ramai di lapangan untuk menerima pengajian dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tetapi tukang rejam sudah bersiap-siap dengan batu-batu untuk melempar Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah semua berkumpul, Qarun datang menghadap Nabi Musa, memohon kesediaan Nabi Musa untuk memberikan pengajian kepada umat yang telah berkumpul di depan. Nabi Musa dengan segala senang hati memperkenankan permohonan Qarun. Tanpa ada rasa curiga sedikit pun terhadap musuh Allah terkutuk itu, beliau pun segera berangkat ke tempat pengajian diiringi oleh Qarun sendiri. Di tempat pengajian, Nabi Musa memberi wejangan dengan suara lantang dan membuat hadirin menjadi terpukau, kagum dan khusyuk. Ketika itulah Qarun menyelangi, "Hai Rasulullah, bagaimanakah hukum Allah terhadap orang yang mencuri?" Sabda Nabi Musa tegas, "Pencuri harus dipotong tangannya. Bagaimana kalau pencuri itu Anda sendiri? Meskipun saya, kalau saya mencuri, potong tangan saya. Kalau orang berzina, apa hukumnya? Orang yang berzina yang bukan jejaka atau perawan, maka harus direjam sampai mati. Adapun jejaka atau perawan, maka dia harus didera sampai 100 kali. Lalu bagaimana kalau Anda yang berzina? Begitu juga, kalau saya berzina, rejamlah saya sampai mati. Kalau demikian, Anda harus direjam sampai mati. Mengapa kamu mau merejam saya? Engkau sudah berzina," kata Qarun. "Dengan siapa aku berzina?" sabda Nabi Musa. "Dengan wanita pelacur," kata Qarun. "Siapa yang mengatakan demikian?" sabda Nabi Musa alaihi salatu wassalam. "Wanita pelacur itu," kata Qarun. "Bawa dia kemari, akan aku tanya dia." Kemudian Qarun segera pulang memanggil wanita itu. Qarun berpesan kepadanya supaya apapun alasan Nabi Musa, agar dia tetap pengakuannya telah dizina oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wanita itu menyanggupi, tetapi dalam hatinya dia berpikir, "Aku adalah wanita yang paling banyak dosa karena paling jahat. Kalau sekarang aku akan memfitnah kekasih Allah, alangkah murkanya Allah kepadaku. Sebaiknya aku akan berkata polos. Mudah-mudahan dengan cara demikian Allah berkenan menerima taubatku." Kemudian sampai di hadapan Nabi Musa dengan kesaksian ribuan manusia ketika itu, Nabi Musa berkata, "Hai wanita, betulkah kamu mengaku telah berzina denganku?" Kemudian wanita itu menjawab dengan polos, "Ya Rasulullah, berjumpa pun saya tidak pernah dengan engkau dan saya tak akan berani dekat. Tetapi Qarun memberi saya uang 1000 dinar dan sebuah pinggan perak supaya saya mau mengaku demikian. Tetapi saya berlindung kepada Allah, saya tidak berani memfitnah kekasih Allah." Mendengar perkataan wanita itu, bukan main marah dan malunya Qarun. Rasa kecewa dan panas hati, mukanya merah padam. Dia tak dapat berkata apa-apa. Akal bulusnya tidak mencapai sasaran. Dengan kesal hati, dia pulang dan merebahkan badannya di atas ranjangnya. Nabi Musa alaihissalam sangat bersyukur, dipujinya Allah, lalu beliau bersujud. Allah menurunkan wahyu kepada beliau bahwa rasa syukurnya itu diterima dan beliau diserahi bumi untuk beliau perintah. Mula-mula Nabi Musa memerintah bumi untuk menelan tempat tidur Qarun. Ranjang itu pun mulai masuk pelan-pelan ke dalam tanah. Qarun terkejut, kemudian dia melompat lari ke halamannya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memerintahkan bumi menelan Qarun dengan semua harta bendanya. Qarun ditelan bumi pelan-pelan, tak kuasa menyelamatkan dirinya. Rakyatnya tak ada yang bisa menolong.
Nabi Musa mengambil sikap tegas. Beliau bersabda, barang siapa yang ikut Qarun, hendaklah dia segera memisahkan diri. Hanya 2 orang kaya yang memihak kepada Qarun, sedangkan yang lainnya memihak kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam saja. Bumi terus melancarkan operasinya. Qarun berteriak memanggil Nabi Musa minta tolong. Ya Rasulullah, saya taubat, tolong saya ya Rasulullah, saya akan berzakat berapapun yang diminta. Hai Rasulullah, saya adalah misanmu, kasihanilah saya ya Rasulullah. Sampai 70 kali Qarun berteriak mohon dikasihani, tetapi Nabi Musa jangankan menjawab, menoleh pun kepada Qarun, beliau tidak mau. Seluruh badan Qarun masuk ke dalam tanah. Dalam sehari semalam dia masuk setinggi badannya semakin ke dalam. Dan konon nanti apabila dia sudah sampai pada inti bumi, akan kiamatlah alam ini. Wallahu a'lamu bissawab. Hanya Allah yang mengetahui keadaan yang sebenarnya. Seluruh harta bendanya habis ditelan bumi, tak ada yang tersisa. Hal ini diterangkan dalam Quran surah Al-Qasas ayat 81 yang artinya, maka kami benamkan dia dan rumahnya ke dalam tanah. Tidak ada satu golongan pun yang bisa menolongnya dari azab Allah, dan tidaklah dia termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Melihat kejadian yang mengerikan lagi dahsyat itu, orang-orang mata duitan yang kemarin keluar air liurnya ingin hidup seperti Qarun berkata, aduhai, benarlah Allah melimpahkan rezeki bagi orang yang dikehendakinya dan menyempitkannya bagi orang yang dikehendakinya pula. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, orang-orang kafir memang tidak akan memperoleh untung. Hal ini diterangkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Qasas ayat 82 yang artinya, dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Qarun itu berkata, aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Seorang alim berpesan, kalau mau menjadi kaya, jadilah orang kaya seperti Nabi Sulaiman dan Abdurrahman bin Auf. Kalau mau berpangkat tinggi, jadilah penguasa seperti Dzulqarnain dan Najasyi Habsyi. Kalau mau alim, jadilah orang alim yang membawa sifat-sifat para rasul. Jangan jadi orang alim yang bersifat seperti iblis. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.